Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya di channel Satu Hari Satu Firman, dimana pada malam hari ini kita akan kembali belajar sedikit dari renungan firman Tuhan. Kita percaya walaupun itu sedikit saudara, tetapi itu memiliki arti yang sangat-sangat mendalam. Bahkan di dalam Injil pun Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sekalipun bumi ini lenyap, alam semesta lenyap, tetapi satu iota pun, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap. Artinya setiap firman Tuhan, walaupun itu bagian terkecil pun, walaupun itu satu kata, tapi itu memiliki arti saudara. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai renungan pada hari ini, hendaknya kita berdoa agar kita dimampukan untuk memahami dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang tahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sampai detik hari ini Tuhan. Semua karena cinta kasih-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau bukalah mata hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami, perbuatan kami, perkataan kami, agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami tidak hanya mendengarkan Tuhan, tetapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 5, pasal yang ke-16 hingga yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Sebelum kita membahas inti dari renungan ini, kita perlu tahu saudara, di dalam ayat 18 dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia sebagai makhluk yang sempurna memiliki 3 bagian saudara: tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh itu artinya daging kita, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan roh itu yang memberi kita hidup. Karena kita hidup itu diberi roh Allah. Di dalam Kejadian 1, Allah meniupkan rohnya untuk menjadikan manusia yang dari tanah liat itu, dari abu itu, untuk hidup saudara. Nah, sama seperti Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan dunia. Tidak mungkin kalau Dia langsung turun dari surga. Maksud saya begini saudara, manusia agar mereka selamat, mereka hanya harus punya satu penebus, satu penyelamat. Kembali saya ingatkan saudara, manusia kalau dia mau selamat masuk ke surga, dia harus punya satu penebus saudara. Di antara semua manusia, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu semuanya berdosa, terkena dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Tuhan Allah berfirman, kalau kamu sampai memakan buah itu, maka kamu akan mati. Memang tubuhnya tidak mati saudara, tetapi rohnya mati. Roh Kudus mati itu. Artinya Roh Kudus tidak
hinggap di roh manusia itu, sehingga jarak antara manusia dengan Allah yang awalnya dekat menjadi jauh karena manusia tidak dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus tidak mau tinggal sama manusia yang berdosa. Makanya itu saudara, manusia butuh penebus yang benar-benar membantu, istilahnya membela. Manusia kan berdosa, Allah tidak berdosa. Allah itu suci, kudus, dan lain sebagainya. Nah, agar manusia yang berdosa ini menuju kepada Allah yang tidak berdosa, yang suci, yang kudus, maka manusia perlu dikuduskan, saudara, perlu disucikan. Dengan apa? Melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sebagai perantara. Dia 100% Allah, 100% manusia. Jadi saudara, Tuhan Yesus ini istilahnya membela manusia agar manusia yang awalnya berdosa, setelah dia percaya Yesus, dia bertobat, maka Tuhan Yesus juga akan membawa dia ke dalam kerajaan surga. Amin. Nah, kembali lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 hingga ke-18. Inti dari renungan hari ini adalah mengucap syukur, saudara. Gimana di ayat ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Saudara, kata senantiasa itu artinya apakah kita melakukannya hanya sekali, 2 kali, 3 kali? Tidak, saudara. Tetapi bersukacita senantiasa artinya kita bersukacita terus menerus, tidak ada batasnya, saudara. Mau hari ini, mau kemarin, mau besok hari, mau hari apapun, waktu apapun, detik apapun, bersukacitalah. Artinya tetaplah bersukacita, tetaplah gembira apapun kondisinya, dimanapun kita berada, dengan siapapun itu tetap bersukacita. Karena dari kita menunjukkan sukacita kita, saudara, itu artinya bahwa kita menunjukkan diri kita sebagai anak-anak terang. Nah, terang itu melambangkan damai sejahtera, saudara. Jadi, kalau Anda ingin hidup di dalam terang atau Anda menyebut diri Anda hidup dalam terang, maka bawalah damai sejahtera, saudara. Di dalam 1000 tahun kerajaan yang akan datang, yang dipimpin Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kerajaan itu dinamakan kerajaan damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Tidak ada duka cita, tidak ada sedih, tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran, tidak ada dosa. Yang ada hanyalah damai sejahtera. Artinya, saudara, kalau kita di dunia ini saja tidak bisa bersuka cita, tidak bisa bahagia, tidak bisa gembira, bagaimana kita dapat merasakan sukacita yang lebih daripada dunia ini? Sukacita di dunia aja kita tidak bisa meraihnya, apalagi sukacita di surga. Nah, inilah intinya, saudara. Ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, kita menerima yang namanya sukacita surga, saudara, di mana sukacita itu tidak ada habisnya, saudara. Mau kita dalam keadaan sakit, mau keadaan sembuh sekalipun, mau dalam keadaan diberkati maupun dalam keadaan masalah, kita tetap bersukacita. Karena apa? Hal-hal di dunia ini itu sifatnya sementara, saudara. Artinya, meskipun kita dalam masalah, meskipun dalam sakit, penyakit, mara bahaya, ada alasan yang sangat kuat untuk kita dapat bersukacita, yaitu karena kita tetap memiliki Tuhan Yesus. Ibaratnya gini, saudara, bahasa kasarnya, kalau kita pergi dari dunia ini, kita sudah tahu di mana kita akan ditempatkan, di neraka atau di surga. Nah, ketika kita bersukacita senantiasa, terus-menerus bersukacita,
Itu artinya bahwa kita sudah yakin, sudah percaya ada Tuhan dalam diri kita, dan kita yakin Tuhan yang ada di dalam diri kita akan memberi kita damai sejahtera, bahkan memberi kita jaminan keselamatan. Itu yang perlu kita sebagai landasan kenapa kita bersuka cita, saudara. Nah, di ayat yang 17, tetaplah berdoa. Berdoa ini kembali kita mengingat tentang Matius 6 ayat 33, dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Tetapi banyak orang Kristen, banyak orang dunia justru ingin mendapatkan hal dunia tersebut terlebih dahulu daripada membangun hubungannya dengan Tuhan. Nah, ini kebalikannya, saudara. Orang yang kaya-kaya, yang pintar sekalipun, kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, sama aja, saudara. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan, saya pastikan otomatis akan diberkati. Karena apa, saudara? Walaupun dia dalam sakit penyakit, walaupun dia dalam masalah, dia percaya Tuhan yang dia punya, yang dia percaya itu adalah Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah-masalah, lebih besar daripada sakit penyakit, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Karena itu, saudara, berdoa, membangun keintiman ini, tetaplah berdoa. Artinya senantiasa berdoa. Dalam kita sakit, dalam kita kadang kita kalau sakit, Tuhan, kok saya sakit ya? Kadang kita berdoa hanya saat sakit, saudara. Kalau kita saat sembuh, kalau kita saat diberkati, berkelimpahan, kita kadang lupa untuk bersyukur, kita kadang lupa untuk berdoa, dan kita justru memakai waktu kita untuk foya-foya, menghabiskan harta kita, menghabiskan uang-uang kita, menghabiskan berkat yang dikasih. Logikanya begini, saudara, itu berkat dari Tuhan, saudara. Nah, kalau kita tidak bisa memakai, Tuhan pasti tidak akan mendatangkan berkat lagi. Tuhan melihat hati, saudara. Makanya ketika kita dalam masalah, tetaplah berdoa, tetaplah bersuka cita. Karena dari situlah hati kita terbentuk untuk tetap bersyukur. Terkadang, saudara, Tuhan sengaja mendatangkan masalah, bukan sengaja, saudara. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi untuk membentuk hati kita, agar hati kita siap menerima berkat-berkat Tuhan. Agar Tuhan tahu, oh, dia ini kalau dikasih berkat mau bersyukur atau enggak ya. Dia ini kalau sudah berkelimpahan, sudah diberkati, sudah aku berkati, apakah dia tetap berdoa kepada aku? Itu, saudara. Itu ayat yang 17, ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang dihendaki Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Jadi kehendak Bapa. Roh itu Roh Kudus. Bagian tubuhnya itu adalah Tuhan Yesus. Bagian jiwanya itu adalah Bapa. Karena dalam Alkitab dikatakan Roh penolong, sang penolong, Parakletos, itu adalah Roh Kudus. Dan Allah yang menjadi manusia, yang fungsinya adalah manusia, fungsinya adalah penyelamat, itu adalah Yesus. Dan Allah Bapa itu penguasa. Makanya sering dikatakan di dalam Alkitab, biarlah kehendakmu sajalah yang terjadi, biarlah rancanganmu saja yang terjadi. Karena pusat pemikiran ini ada di Allah Bapa. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu bukan tiga Tuhan, saudara, tetapi satu Tuhan dalam tiga fungsi. Yang pertama sebagai perancang, sebagai pembuat, sebagai apa lagi?
penguasa itu ada di fungsi Allah Bapa. Kita sebutnya Allah Bapa. Yang kedua, fungsinya sebagai manusia. Fungsinya sebagai penebus, untuk menebus, untuk mengampuni, untuk menyelamatkan, itu ada di dalam Yesus Kristus, Allah Putra, Allah Anak. Dan yang ketiga, fungsinya sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penyerta, pembimbing, dan lain sebagainya. Itu disebut Allah Roh Kudus. Jadi kita kembali di renungan hari ini adalah kita berbicara bagaimana di dalam segala situasi, dalam segala keadaan, baik dalam kurang maupun lebih, kita bisa tetap bersyukur, bisa tetap berdoa, bisa tetap intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas renungan hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami tetap terus bersyukur, Tuhan, untuk terus membangun hubungan, Tuhan, senantiasa intim dengan Engkau, Tuhan, dalam segala keadaan kami, dimanapun kami berada, dengan siapapun kami, Tuhan. Hanya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menyertai kami, memberkati kami berkelimpahan, memberkati anak-anak-Mu, Tuhan. Jelas di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, pakailah pikiran kami, kehendak kami, perbuatan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.